فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة. Ucapan Syekhul Islam, dan diantara pondasi ahlu sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dasar pondasinya ahlu sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati dan lisan mereka dari membicarakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang selamat hatinya dan juga lisannya dari membicarakan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kejelekan mereka. Tidak membicarakan mereka kecuali dengan perkara-perkara yang baik. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Qala wa qawluhu wa min usuli ahli sunnati wal jamaah ay min ususi aqidatihim. Di antara usul ahli sunnah wal jamaah yaitu dari dasar akidahnya mereka. Usus aqidatihim, dasar-dasar akidahnya mereka. Qawluhu salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selamatnya hati dan lisan mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yakul wa af'alihim. Di situ beliau tidak mengatakan dan perbuatan mereka. Li'annal af'ala muta'adzirah ba'da mautis sahabah. Dikarenakan perbuatan itu tidak mungkin lagi setelah kematian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu enggak dikatakan selamatnya hati mereka, lisan mereka dan perbuatan mereka. Kenapa? Karena muta'adzirah, enggak mungkin lagi kita mau melakukan apa lagi kepada para sahabat. Enggak mungkin kita memukul mereka. Orangnya udah apa ini? Udah enggak ada. Makanya yang kita jaga sekarang tinggal apa? Hati dan lisan. Menjaga perbuatan enggak mungkin lagi kita melakukan sesuatu kepada para sahabat. Orangnya sudah apa? Sudah wafat. Paham ya? Kenapa tidak ditambahkan kalimat apa? Ahlus sunnah tidak menjaga perbuatan mereka dari para sahabat. Karena memang nggak bisa lagi. Karena para sahabatnya sudah wafat. Yang bisa kita jaga sekarang adalah hati kita. Tidak punya keyakinan yang jelek dan penilaian yang jelek tentang mereka. Dan juga menjaga apa ini? Lisan kita dari menyebutkan mereka dengan kejelekan. Kalau perbuatan kita memang nggak bisa lagi kita melakukan apa-apa. Karena orangnya memang sudah wafat. Nah. Hatta law furida anna ahadan nubisha kuburuhum wa ukhrija jusatuhum. Bahkan anggaplah kalaupun anggap hatta law furida, anggap seandainya salah seorang ada yang nabasha kuburahum, yang menggali kuburan mereka, wa akhraja jusatahum, dan mengeluarkan jasad mereka, fa inna dzalika la yu'dhihim. Maka itu sama sekali tidak menyakiti siapa ini? Para sahabat. Sahabatnya juga nggak tahu diperlakukan itu. Anggap ada yang membongkar kuburan mereka dan dikeluarkan jasadnya. Para sahabatnya tersakiti tidak? Enggak. Nah. Wala yadurruhum, dan itu tidak membahayakan mereka sedikit pun. Lakin alladzi yumkin an yakuna ba'da mautis sahabah nahwahum huwa ma yakunu fil qalbi wa ma yantiqu bihil lisan. Tetapi yang mungkin untuk dilakukan setelah wafatnya para sahabat kepada mereka adalah apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan oleh lisan. Itu yang mungkin untuk kita lakukan terhadap mereka. Nah, famin usuli ahli sunnah wal jamaah, maka diantara pondasi dasar ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim
Li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka dan lisan mereka untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatul qalbi minal bughdi wal ghilli wal hiqdi wal qarahah. Selamatnya hati dari kebencian, dari kedengkian dan iri, dan sama al-bughdu al-qarahah sama ketidaksenangan. Nah, wa salamat ini yang dijaga dari hati. Arti selamatnya hati, selamat dari apa ini? Kebencian, selamat dari iri dan dengki kepada mereka, dan selamat dari rasa ketidaksenangan kepada mereka. Wa salamatu alsinatihim min kulli qaulin la yaliqu bihim, dan selamat lisannya mereka Ahlussunnah wal Jamaah dari semua ucapan yang tidak pantas terhadap para sahabat. Sehingga ini yang bisa kita lakukan terhadap para sahabat, tinggal menjaga hati dan menjaga apa ini? Lisan. Wa qulubuhum salimatun min zalik, maka hati mereka itu selamat dari hal tersebut. Mamlu'atun bil hubbi wat taqdiri wat ta'zim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliku bihim, maka hati mereka itu penuh dengan rasa cinta dan pengagungan. Mamlu'ah, penuh hati mereka dengan rasa cinta, takdir, pengagungan, wat ta'zim, dan sanjungan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliku bihim, sesuai dengan yang pantas untuk mereka. Tidak gulu juga, tapi dengan pujian dan sanjungan yang pantas untuk para sahabat. Fahum yuhibbuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mencintai para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufaddilunahum ala jami'il khalq, dan lebih mendahulukan mereka daripada seluruh makhluk kecuali para nabi. Nah, ilal anbiya war rusul. Li'anna mahabbatahum min mahabbati Rasulillah SAW. Dikarenakan mencintai mereka termasuk bagian dari mencintai siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min mahabbatillah. Dan mencintai Rasulullah SAW termasuk mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa alsinatuhum aidan salimatun minas sabbi wasyatmi wal la'ni wat tafsiki wat takfir. Dan lisan mereka juga selamat dari cacian dan celaan dan laknat dan pemfasikan dan pengkafiran. Wa ma asbaha dzalika mimma ya'ti bihi ahlul bid'ah, dan yang semisal itu dari yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Fa idza salimat min hadza, jika lisan mereka selamat dari hal ini, mali au muliat minas sana'i alaihim, maka hati mereka justru penuh dengan sanjungan untuk mereka. Wa taraddi anhum, dan mengucapkan radhiyallahu anhu kepada mereka. Taraddi artinya mendoakan ridha untuk mereka, radhiyallahu anhu. Wa tarahum, dan juga merahmati mereka, mendoakan rahmat untuk mereka. Tarahum, mendoakan apa? Rahmat. Wal istighfar, dan memintakan ampunan untuk mereka. Wa ghairi dzalika, dan yang semisal itu dan yang selainnya. Wa dzalika lil umuri taliyah, dan yang demikian dikarenakan perkara-perkara yang berikut ini. Kenapa mereka pantas untuk disanjung, dicintai, didoakan mendapatkan keridhaan, dan didoakan mendapatkan apa? Rahmat, dan dimintai ampunan, dan dimintakan ampunan untuk mereka. Kenapa? Awalan, yang pertama, li'annahum khairul quruni fi jami'il umam, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi pada semua umat. Kama sarraha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terang-terangan menyatakan hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Tsaniyan, yang kedua. Sehingga alasan yang pertama kenapa kita wajib mencintai mereka dan mengagungkan mereka, dikarenakan mereka adalah sebaik-baik apa ini? Generasi, sebaik-baik umat. Yang kedua, annahum humul wasithah baina Rasulillah SAW wa ummati. Mereka adalah perantara antara Rasulullah SAW dan umatnya. Yang menyampaikan ilmu dari Rasul adalah siapa? Para sahabat. Sehingga mereka penghubung antara kita dengan Nabi SAW. Siapa? Para sahabat.
Faminhum talaqqatil ummatu anhumus syari'ata. Maka dari mereka lah umat ini mengambil hukum syariat ini. Salisan, yang ketiga. Maka na'ala aidihim minal futuhatil wasiatil azimah. Yang terjadi melalui mereka berupa kemenangan-kemenangan yang luas dan besar. Kemenangan-kemenangan, penaklukan-penaklukan kota kafir sehingga menjadi kota Islam dan yang selainnya. Sehingga dikarenakan mereka telah memberikan banyak kemenangan kepada kaum muslimin. Rabi'an, yang keempat, annahum yansyuru annahum nasyarul fadail baina hadhil ummah minasidqi wan nushi wal akhlaqi wal adab allati la yujad inda ghairihim. Bahwasanya mereka menyebarkan sifat-sifat yang utama di tengah-tengah umat ini. Mereka menyebarkan sifat-sifat yang utama di tengah-tengah umat ini. Seperti apa contohnya? Minasidqi wan nushi, berupa sifat jujur dan menasehati, wal akhlaq wal adab, dan juga akhlak dan juga adab yang tidak didapati pada selain mereka, sehingga mereka menyebarkan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat, tidak seperti manusia yang selain mereka. Wa hadza la yu'rafu man kana yaqra'u anhum min wara'i judur. Dan tidaklah mengetahui hal ini kecuali orang yang membaca tentang mereka dari balik dinding, dari balik tembok. Balla ya'rifu hadza illa man 'asha fi tarikhihim wa arafa manaqibihim wa fadailihim wa itharallahumullahu wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah mengetahui hal tersebut, mengetahui keutamaan dan sifat-sifat mulia yang mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat berupa kejujuran, ngasih nasihat, adab dan akhlak. Ini tidaklah diketahui kecuali oleh orang yang hidup bersama dengan mereka dalam sejarah mereka dan mengetahui keutamaan dan karunia mereka dan bagaimana mereka mendahulukan Allah dan juga siapa? Rasulnya. Fanahnu nushhidullaha ala mahabbati haula'is sahabah. Maka kami, kata beliau, mempersaksikan kepada Allah bahwasanya kami mencintai mereka para sahabat. Wa nusni alaihim bi alsinatiha bima yastahiqun, dan kami memuji mereka dengan lisan kami sesuai dengan apa yang mereka pantas mendapatkannya. Wa nabra'u min tariqaini dhallain, dan kami berlepas diri dari dua jalan yang sesat. Tariqur rawafid, yang pertama jalannya Rafidah, Syiah Rafidah. Alladzina yansibuna as-sahabata wa balagu fi ahli al-bait wa min tariqin nawasib alladzina yaghdabuna alladzina yubghiduna ahlal bait. Yang pertama kelompok Rawafid yang mereka mencela para sahabat dan mereka gulu terhadap ahlul bait, dan juga dari jalannya Nawasib. Ini kelompok yang satunya Rafidah, satunya apa? Nawasib. Keduanya bertolak belakang dalam menyikapi para sahabat. Yang mana mereka itu membenci keluarga Rasul SAW. Ahlul bait berlebihan dalam mencintai. Nawasib berlebihan dalam apa ini? Membenci. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Wa nara anna li ahlil bait idza kanu sahabah salasa huquq. Dan kami menganggap untuk ahlul bait jika mereka itu adalah para sahabat. Ahlul bait kan ada yang enggak sahabat. Ahlul bait yang sekarang yang udah jauh garisnya dari Nabi SAW kan bukan apa ini? Sahabat. Ahlul bait jika dia itu sahabat maka dia punya 3 hak. 3 hak ahlul bait jika dia merangkap juga sekaligus menjadi apa ini? Sahabat. Yang pertama, hakkus sohbah, hak mereka sebagai sahabat. Hak mereka sebagai sahabatnya Rasul SAW. Yang kedua, hakul iman, hak mereka sebagai sesama apa ini? Muslim, mukmin. Hakul iman. Wa hakul qarabah min Rasulillah SAW. Dan yang ketiga, hak kekerabatan dari Rasul SAW. Sehingga ini alasan kita mencintai mereka jika mereka sahabat. Yang pertama dikarenakan mereka apa ini? Adalah sahabat. Yang kedua dikarenakan mereka itu adalah kaum yang beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga karenakan mereka itu adalah apa ini? Adalah punya kerabatan dengan siapa? Rasul SAW. Berapa hak untuk kita berikan kepada mereka? 3.
Qauluhu li ashabi Rasulillah sabaqa anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah lalu penjelasan sahabat Rasulullah SAW adalah, ini definisi sahabat penting. Kullu man ijtama'a bihi mu'minan bihi, setiap orang yang berkumpul bersama dengan beliau. Setiap orang yang berkumpul bersama beliau mu'minan bih, dalam keadaan beriman dengannya, wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan. Tambahkan lagi wa in takhallalat riddah, meskipun sempat di tengah-tengahi dengan kemurtadan, tapi dia sempat melihat dan berjumpa dengan Rasul dalam keadaan dia sudah beriman, dalam keadaan dia melihat Rasul SAW, kemudian dia mati di atas apanya? Keimanannya. Nah, barang siapa yang berkumpul bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan dia beriman dengan beliau. Nah, kalimat ijtama'a ini lebih bagus daripada definisi sebagian ulama yang mengatakan man ro'a, barang siapa yang melihat Rasul SAW. Mahfum ya? Ini untuk mengeluarkan sahabat yang buta. Kalau sahabat yang buta pakai kata ro'a nggak masuk, karena dia tidak melihat Rasul SAW, tapi dia berkumpul dengan Rasul tidak? Berkumpul. Nah, sehingga dia tetap dikatakan apa ini? Sahabat. Orang yang berkumpul bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan beliau dan mati di atas apa? Keimanan tersebut. Nah, kalau mati di atas kekufuran ya tidak dikatakan sahabat. Wasummiya sahiban, dan dinamakan sahabat. Kenapa dinamakan sahabat? Li'annahu ijtama bir rasul mu'minan bih faqadil tazama tiba'uhu. Dikarenakan jika dia berkumpul dengan Rasul SAW dalam keadaan dia telah beriman dengannya, maka dia telah diharuskan untuk mengikuti beliau. Wa hadza min khasa'isi suhbatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah di antara kekhususan berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang mengiringi beliau, yang bertemu dengan beliau disebut apa gelarnya? Sahabat. Ini khusus untuk beliau. Nah, amma ghairur rasul, adapun selain Rasul, fala yakunu syakhsu sahiban lah hatta yulazimuhu mulazamatan tawilah. Maka tidaklah seseorang dikatakan sahib dan sahabat seseorang sampai dia membersamainya dengan waktu yang sangat apa ini? Panjang. Baru itu namanya apa ini? Sahabat. Kalau cuma sesekali aja berkumpul, setahun, 2 tahun, ini belum jadi apa ini? Sahabat. Tapi untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul meskipun hanya sesaat dan sekali, maka orang tersebut dikatakan sudah apa ini? Sahabat. Ini kekhususan untuk siapa ini? Beliau. Barang siapa saja yang pernah bertemu sekali saja dengan Rasul dalam keadaan sudah beriman dengan siapa ini? Beliau, dan mati di atas keimanan, sudah langsung disebut apa ini? Adapun untuk selain Rasul, maka baru dikatakan sahabat kalau berteman dengannya dalam waktu yang apa ini? Panjang. Ini baru jadinya apa? Sahabat. Paham ya? Kalau untuk Rasul perlu waktu yang panjang tidak? Tidak, cukup sekali dalam keadaan dia sudah beriman dan mati di atas apanya? Keimanan, sudah dikatakan sahabat. Paham yang termasuk yang dikatakan khosais itu? Nah, itu yang dikatakan khosais sohbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulazamatan tawilan yastahiqu an yakuna biha sahiban, yang dengan itu pantas dia untuk digelari dengan apa ini? Sahib alias sahabat. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga ini keyakinan yang berikutnya dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya mereka menjaga lisan mereka dan menjaga hati mereka dari membicarakan dan meyakini yang jelek-jelek kepada siapa ini? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati itu dari apa? Selamatnya hati dari apa, Abdur? Selamatnya hati dari apa? Yang cerita ulang. Apa, Akbar? Selamatnya hati itu dari apa? Hah? Masa selamatnya hati dari beriman? Selamatnya hati dari apa, Abdurrahman? Abdurrahman, selamatnya hati terhadap para sahabat. Selamat dari apa? Kebencian, kedengkian, Masya Allah, dan rasa iri terhadap para sahabat. Nah, kalau hatinya kosong dan selamat dari itu, berarti isinya penuh dengan apa, Ali?
kok selamat hatinya dari kebencian, rasa iri dan dengki. Berarti isinya apa hatinya mereka, hatinya Ahlussunnah wal Jamaah kepada para sahabat? Isinya apa? Isinya apa, Roid? Kecintaan. Mana lagi baca? Dan mana? Apa Musa? Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Husain, pengagungan dan sanjungan. Udah. Nah. Dan sesuai dengan yang pantas untuk mereka, tidak berlebih-lebihan, tidak gulu seperti orang-orang Syiah apa tadi? Rafidhah. Nah. Kemudian selamat lisan mereka juga dari apa, Bi? Dari mencaci mereka, menjelek-jelekkan, laknat, tafsik, nggak difasikkan, nggak dikafirkan. Nah, ini yang seperti ini siapa ini? Orang-orang nawasib. Nah, orang-orang pembenci ahlul bait. Nah, berarti sebaliknya, berarti lisannya mereka apa? Iqbal. Nggak ada lawan yang disebutkan sudah? Masa nggak ada? Yang lisan mana yang lisan? Nggak ada. Itu ada. Muliat. Maka berarti lisan mereka penuh dengan apa, Bro? Selamat dari cacian lisan mereka, lisan Ahlussunnah. Selamat dari cacian, laknat kepada para sahabat. Selamat dari tafsik, pemfasikan atau pengkafiran. Sebaliknya berarti lisan mereka penuh dengan apa? Ustaz? Doakan mereka dengan keridhaan radhiyallahu anhum, atau mendoakan mereka dengan rahmat, rahimahullah pun boleh. Nah, istighfar, memintakan ampunan, dan juga apa? Sana dan menyanjung mereka, memuji mereka. Nah, ini sifatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa para sahabat dicintai? Kenapa dicintai, Putra? Berapa alasan tadi? 4. Yang pertama, karena mereka sebaik-baik umat. Yang kedua, khairun nasi qarni. Yang kedua, mereka adalah perantara antara Rasul dengan umatnya. Ilmunya Rasul itu sampai kepada kita melalui para sahabat. Yang ketiga, mereka banyak memberikan kepada kaum muslimin penaklukan dan kemenangan-kemenangan. Yang berapa hari kita baca, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus terakhir, mereka menyebarkan ke tengah-tengah umat keutamaan dan akhlak dan adab, kejujuran dan nasihat dan lain-lainnya yang tidak didapati dari selain mereka. Dan ini diketahui lebih persisnya oleh orang-orang yang hidup bersama dengan siapa ini? Mereka. Nah, ini alasan kenapa kita harus mencintai mereka dan itu pantas untuk mereka. Wallahu taala alam bisawab. Itu kesimpulan itu dicatat-catat itu ya kan poin-poin pentingnya itu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.